Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2002 di Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta PPG 2015030477071 dan nomor induk mahasiswa saya adalah 2231547067055. Saya melaksanakan uji kinerja pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2002 di SMK Negeri 1 Kebonsari Madiun. Mohon bimbingan dan doa dari dosen dan guru pamong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Ya, silakan ketua kelas menjelaskan dulu. Ya, kira-kira yang tidak masuk siapa hari ini? Siapa? Keterangan? Sakit. Terus ada lagi? Keterangan apa? Sakit juga. Oke ya, untuk mengingatkan ya, kondisi kita beberapa hari ini tidak untuk hidupnya. Jadi silakan kalian ya, kalau memang keadaan sakit, tolong kalau nggak masuk, silakan kalian pulang. Kirim surat izin. Kalau masih memaksa ingin masuk, tolong pakai masker. Untuk hari ini menyambung kegiatan yang kemarin, yaitu sistem pengisian. Jadi sebelum kita mulai, silahkan kalian melihat video dan amati tentang video ini ya. Oke, silakan diamati. Baterai pada sepeda motor memiliki fungsi yang sangat penting karena sumber listrik yang berasal dari baterai digunakan pada banyak komponen, seperti pada komponen-komponen instrumen pada dashboard, memutar motor starter elektrik ya, kemudian menyalakan lampu rem, menyalakan lampu tanda belok atau lighting, dan berbagai beban-beban lainnya banyak menggunakan sumber listrik dari baterai. Nah, untuk itulah agar baterai tetap fit kondisinya, tetap bagus performanya, maka baterai ini memerlukan sebuah sistem yang digunakan untuk menyetrum baterai tadi, yaitu sistem pengisian yang kita bahas saat ini. Baik, selanjutnya mari kita lihat komponen-komponen apa saja yang terlibat pada sistem pengisian ini. Yang pertama adalah alternator. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika kita membahas sistem pengapian, kita sudah jelaskan bahwasanya alternator itu adalah dua buah komponen yang berfungsi untuk membangkitkan arus listrik AC atau bolak-balik. Dua komponen yang Bapak maksud adalah yang pertama spool atau kumparan, kemudian yang kedua adalah magnet. Komponen selanjutnya adalah regulator rectifier atau kita sering mengenalnya dengan istilah kiprok. Fungsinya di sini sesuai namanya para siswa. Di sini namanya adalah regulator rectifier. Fungsi yang pertama adalah mengatur listrik pengisian ke baterai. Nah, penamaan regulator ini dilihat dari fungsi ini, yaitu mengatur listrik pengisian ke baterai, atur listrik yang digunakan untuk mengecas baterai. Kemudian penamaan yang kedua, rectifier, ini karena fungsi dari kiprok untuk merubah arus listrik bolak-balik atau AC menjadi arus listrik searah yang digunakan untuk melakukan penyetruman atau pengecasan baterai sepeda motor kita. Kemudian komponen selanjutnya adalah baterai itu sendiri yang berfungsi menyimpan arus listrik pengisian yang sudah dibangkitkan oleh alternator dan sudah diatur dan disearahkan oleh komponen regulator rectifier. Sekarang mari kita lihat seperti apa sambungan-sambungan kabel pada ketiga komponen ini. Yang pertama adalah kabel sistem pengisian yang keluar dari alternator. Oke, yang ini ya. Nah, ini adalah kabel pengisian.
Kemudian ada juga satu kabel yang keluar dari alternator. Nah, yang ini yang dicabang, satunya menuju regulator rectifier atau menuju kiprok, dan satunya lagi untuk sistem penerangan. Nah, sistem penerangan lampu kepala. Kemudian selanjutnya dari regulator rectifier keluar kabel. Nah, di sini Pak Guru gambarkan dengan warna merah, ini adalah kabel pengisian. Kemudian sisanya pada masing-masing komponen seperti regulator, baterai, dan alternator memiliki kabel massa. Sekarang kita lihat di diagram kerja seperti apa sih rangkaian dari ketiga komponen ini. Nah, para siswa, seperti inilah rangkaian komponen sistem pengisian. Mari kita lihat komponen-komponennya apa saja. Yang pertama adalah alternator, digambarkan seperti ini. Kemudian regulator rectifier, dan yang terakhir adalah baterai. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana cara kerja sistem pengisian ini, Bapak ingin tekankan bahwasanya rangkaian komponen-komponen elektronik pada regulator rectifier ini sudah Bapak sederhanakan. Jadi kondisi sebenarnya komponen elektroniknya jauh lebih banyak. Jadi mohon para siswa tidak beranggapan bahwasanya regulator rectifier atau kiprok isinya adalah seperti yang ada di video ini ya. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman kalian saja bagaimana cara kerja regulator rectifier atau kiprok itu. Oke, beberapa komponen elektronik sudah kita bahas pada sistem pengisian seperti dioda, kemudian resistor atau tahanan, kemudian ada transistor, kemudian ada SCR. Nah, ini yang spesial sekarang. Pada sistem pengisian, ini ada satu komponen elektronik. Komponen ini adalah disebut dengan diode Zener. Oke, namanya adalah diode Zener. Nah, ada baiknya sebelum kita menjelaskan bagaimana cara sistem pengisian ini, mari kita bahas terlebih dahulu seperti apa diode Zener agar lebih memudahkan para siswa lagi untuk memahami bagaimana cara kerja dari sistem pengisian, khususnya regulator rectifier atau kiprok ini. Para siswa yang hebat, diode Zener ini memiliki lambang pada rangkaian kelistrikan seperti ini. Gambarnya hampir sama seperti dioda biasa, ya. Ada kutub anoda dan kutub katoda. Diode Zener, komponen aslinya adalah seperti ini para siswa. Jadi kalau kalian menemukan komponen elektronik yang bentuknya seperti ini, maka ini adalah sebuah diode Zener. Diode Zener itu apa sih Pak Guru? Baik. Diode Zener adalah diode yang memiliki karakteristik menyalurkan arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas tegangan tembus atau breakdown voltage atau tegangan Zener. Oke, nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Untuk sementara itu dulu dipahami. Nah, untuk memudahkan pemahaman bagaimana cara kerja diode Zener ini, Bapak ingin jelaskan kembali bagaimana cara kerja diode. Diode biasa, bukan diode Zener. Mari kita lihat. Oke, kalau kita lihat gambarnya antara dioda biasa dengan diode Zener, perbedaannya hanya terletak di bagian sini, ya. Kalau diode biasa bentuknya lurus, adapun diode Zener ada tekukannya seperti huruf Z. Nah, ini ada tekukan garis seperti huruf Z, ya. Mungkin untuk lebih memudahkan ya. Ini ada sebuah komponen elektronik seperti dioda, tetapi ujungnya di depan seperti huruf Z. Oh, berarti ini maksudnya diode Zener. Wallahu a'lam, mungkin seperti itu. Oke. Mari kita lihat dioda seperti apa. Nah, ini bentuk aslinya dioda seperti ini para siswa, komponen elektroniknya seperti ini. Ya, anoda, ini ada terminal anoda, kemudian ada terminal katoda. Biasanya terminal katoda ini ada gelang yang diwarnai dengan warna putih untuk mencegah kesalahan ketika pemasangan agar tidak terbalik ya. Adapun pada diode Zener ini warnanya merah, kemudian gelangnya berwarna hitam. Bagian ini adalah terminal anodanya, kemudian yang ada gelang hitam ujungnya yang di depan ini adalah terminal katoda. Cara kerja dioda biasa para siswa adalah hanya bisa mengalirkan arus listrik dari terminal anoda menuju ke terminal katoda dan tidak bisa mengalirkan listrik dari arah sebaliknya. Misalnya kalian ingin mengalirkan arus listrik dari katoda ke anoda, maka ini tidak akan bisa terjadi. Ya. Inilah karakteristik dari sebuah dioda biasa ya. Oke, Bapak ulangi, hanya bisa mengalirkan listrik dari anoda ke katoda, tetapi tidak bisa pada arah sebaliknya. Adapun pada diode Zener para siswa, mari kita lihat. Diode Zener ini fungsinya hampir sama seperti dioda dan cara kerjanya pun mirip.
Hanya saja nanti ada spesialnya ya. Cara kerjanya adalah bisa mengalirkan arus listrik dari anoda menuju ke katoda. Namun di samping itu, dioda zener ini bisa mengalirkan arus listrik jika tegangan tembus dari diode zener ini sudah tercapai. Cara kerja sistem pengisian pada sepeda motor. Pembahasan cara kerja sistem pengisian sepeda motor ini akan kita bahas pada 2 step para siswa ya. Step pertama adalah ketika tegangan pengisiannya di bawah atau sama dengan 14,5 volt. Yang pertama, magnet berputar. Apa yang terjadi kalau magnet berputar para siswa? Masih ingat sistem pengapian kemarin? Sistem pengapian AC? Ya, betul. Kalau magnet berputar, maka sepulnya atau kumparan listriknya akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang keluar dari alternator ini masih bentuknya listrik AC. Listrik AC ini dibawa menuju ke kiprok atau regulator rectifier melalui dioda untuk disearahkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengisi baterai. Oke, kita lihat selanjutnya. Listrik disearahkan kemudian menuju ke baterai. Ya, ini listriknya sudah bentuknya listrik searah. Nah, seperti itu. Sekarang mungkin kalian bertanya, Pak Guru, di sini kan ada percabangan kabel nih setelah dioda. Nah, sebelumnya juga ada percabangan kabel. Kenapa listriknya nggak ke bawah, Pak Guru? Oke, pertanyaan yang bagus. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya karakteristik diode zener itu tidak bisa mengalirkan arus dari katoda menuju anoda sebelum tegangan tembus tercapai. Nah, ini karena tegangannya masih 14,5 volt, maka diode zener belum on. Kalau diode zener belum on atau hidup, maka SCR ini belum bisa dialiri oleh arus listrik karena transistornya belum aktif. Nah, ketika diode zener masih off, maka listrik tidak akan bisa ke bawah, tidak akan bisa lewat. Kalau listrik tidak bisa lewat, tentunya transistor juga tidak akan bisa aktif. Kalau transistornya tidak aktif, otomatis SCR juga tidak akan aktif karena sumber listrik SCR berasal dari transistor. Maka di kedua percabangan ini tidak ada arus listrik yang mengalir, kita katakan demikian. Sehingga tegangan yang ditimbulkan oleh alternator ini full digunakan untuk melakukan pengisian baterai. Nah, sebelum kita lanjut pada cara kerja berikutnya, perlu Bapak jelaskan bahwasanya tegangan pengisian yang digunakan untuk mengisi aki itu berkisar antara 14,5 sampai dengan 14,8 volt. Tidak sampai di atas angka tersebut. Jadi kalau nanti kalian menemukan ada tegangan pengisian yang masuk ke aki lebih besar dari itu, maka bisa dipastikan regulator rectifier atau kiproknya mengalami masalah. Tadi kita jelaskan juga bahwasanya dari alternator atau dari spool itu keluar kabel untuk lampu ya. Nah, ini rangkaiannya di sini para siswa. Satu lagi keluar menuju lampu, kemudian diparalel ke regulator rectifier atau kiprok untuk mengatur nilai arus yang masuk ke lampu kepala. Oke. Nah, ini adalah sistem lampu kepala yang masih memanfaatkan alternator sebagai sumber tegangan listriknya, atau kita kenal dengan sistem penerangan AC. Dulu pernah kita bahas ya. Oke. Sekarang kita ke tegangan pengisian yang nilainya di atas 14,5 volt. Kapan ini terjadi para siswa? Ini terjadi ketika kita memacu sepeda motor kita lebih cepat. Ketika kita memacu sepeda motor lebih cepat, otomatis magnet akan berputar lebih cepat juga. Hal ini kemudian akan menyebabkan listrik yang keluar dari spool juga semakin besar. Ya. Nah, saat ini terjadi, maka diperhatikan diode zener akan on. Karena tegangan yang melewati diode zener sudah mencapai tegangan tembus. Masih ingat penjelasan Bapak pada slide sebelumnya tadi ya? Ketika hal itu terjadi, maka listrik yang besar ini akan bisa menembus diode zener kemudian menuju massa. Selanjutnya para siswa, coba kalian perhatikan komponen transistor. Di sini kan ada percabangan kabel ya. Jadi selain listriknya menuju ke massa melewati diode zener, di sini juga akan menuju ke terminal base-nya transistor. Apa yang terjadi kalau terminal base-nya sudah dipicu oleh arus listrik? Para siswa masih ingat sistem pengapian yang kemarin? Maka transistornya akan on.
ya, sehingga akan bisa mengalirkan arus listrik. Nah, arus listrik yang dihasilkan ini yang pertama menuju massa, kemudian yang kedua digunakan untuk mengaktifkan SCR. Ketika SCR aktif para siswa, apa yang terjadi? Ayo kita ulang lagi materi yang kemarin. Betul, maka listrik akan dialirkan dari anodanya SCR menuju ke katodanya SCR, kemudian menuju massa. Apa yang terjadi? Tidak terjadi arus pengisian ke baterai. Oke, jadi dimasakan listrik yang dibangkitkan oleh alternator. Hal ini dilakukan untuk mengamankan sistem pengisian. Mengamankan bagaimana maksudnya Pak Guru? Mengamankan maksudnya jika kita paksakan tegangan yang besar ini untuk mengisi aki, maka apa yang terjadi pada aki? Ya, maka baterai atau aki kita lama-kelamaan akan rusak, overcharging, pengisian berlebihan. Nah, demikianlah para siswa bagaimana cara kerja sistem pengisian ketika tegangan pengisian yang dihasilkan oleh alternator melebihi nilai 14,5 volt. Semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Oke, baik, mari kita lihat bagaimana sekarang cara kerja sistem pengisian pada rangkaian yang lebih sederhana. Shake your body, baby girl, make it go side to side. Earthquake, earthquake, whoa, you blow my mind. Your hips are going left and those hips are going right. People do the dance while Oke, sudah. Kira-kira video apa ini? Video tentang apa? Ya, kan? Tentang sistem pengisian. Ada lagi? Ya. Ya, betul. Jadi saya menambah ya. Jadi selain untuk pengisian baterai, sistem pengisian itu digunakan untuk penerangan juga. Dan selain itu juga digunakan untuk sistem pengapian pada motor injeksi. Nah, untuk tujuan hari ini, yang kemarin kalian sudah menganalisa. Dan sekarang kita mendiagnosa sistem pengisian pada sepeda motor. Ya, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran untuk hari ini, sebelum kita praktek, silakan amati video berikut ini ya. Kita mengamati video kembali. Nah, ini tentang apa? Nah, silakan dilihat dan diamati. Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Alif Science. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya kedatangan satu unit sepeda motor Mio. Jadi di sini trouble-nya, Mio-nya itu kadang hidup, kadang mati. Nah, jadi yang pertama kadang hidup, kadang mati. Dan yang kedua, ini Mio pengecasannya itu seperti bagaimana katanya ya, ini seperti kadang-kadang ngecas, kadang-kadang tidak. Oke, jadi untuk tahap pengecekannya seperti apa? Jadi kalau saya pelajari di sini sebetulnya begini ceritanya ya. Jadi sepeda motor Mio ini kalau diselah itu selalu hidup. Nah, jadi karena yang menggunakan orang tua, dia tidak sanggup ngengkol. Jadi di starter sama dia, kadang starternya nggak mau dikarenakan baterainya lemot. Nah, jadi baterainya nggak ada arus. Setelah saya cek, ini baterai baru ya, jadi baterainya ini baru. Oke, jadi itu trouble-nya yang sebenarnya. Jadi untuk pengecekannya seperti apa? Untuk mengecek ini apakah memang sistem pengecasan pada sepeda motor ini normal atau tidak, kita akan mulai dari sini ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya, di like, di komen, di share ya, jika memang kalian berkenan. Oke, kita lanjut. Untuk pengecekan pertama itu kalian bisa cek screen-nya atau fuse ya. Jadi ini adalah screen atau fuse. Nah, jadi di sini kalau memang screen-nya putus atau memang ada terjadi karatan di bagian-bagian dalam sini, nah itu berarti bisa jadi trouble-nya di sini.
Tapi kalau ini tidak putus dan tidak terjadi karatan sama sekali, itu berarti bukan di sini yang menyebabkan pengecasan sepeda motor ini tidak normal. Oke, selanjutnya kita masuk ngecek ke bagian kiprok ya. Nah, jadi di sini ini kiproknya baru. Nah, ini kiprok baru. Begitu ya. Jadi untuk selanjutnya kalian jika memang sudah cek api keluar dari kiprok ini bagus, kalian bisa cek yang merah ini ya. Nah, yang merah ini kalian bisa cek menggunakan kabel ya. Kemudian diselah, coba digeser, disentuhkan ke bodi motor ini. Kalau memang mengeluarkan api, itu berarti kiproknya bagus. Walaupun bagus, kadang di sini terjadi yang namanya karatan ya. Setelah kita bongkar itu, perhatikan di sini ya, pada lubang-lubang ini, apakah memang di sini terjadi korosi seperti saya bilang tadi. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena sepeda motor ini kadang ngecas, kadang enggak seperti itu. Jadi enggak selamanya sepeda motor ini enggak ngecas seperti itu. Oke, jadi di sini aman, ini tidak ada masalah ya. Kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Nah, jadi kalian juga bisa tengok kabel ini. Yang merah ini adalah kabel arus masuk ya. Nah, kadang di sini di kabel merah ini kapuran. Nah, di dalam sini ini kadang kapuran. Kalau ini kapuran, ini juga sepeda motornya tidak bisa ya. Nah, seperti itu. Jadi akinya memang cepat drop seperti itu. Karena kasus kabel kapuran itu banyak terjadi pada sepeda motor tua sejenis Mio ini. Oke, untuk yang selanjutnya ataupun untuk trouble yang sebenarnya pada sepeda motor ini adalah pada kabel input spool ya. Nah, ini adalah kabel input spool. Nah, terlihat ya, ini kabel input spool. Kalau dilihat secara kasat mata, ini normal sekali. Nah, ini sangat bagus, tidak ada sama sekali kerusakan ya. Nah, begitu juga sebaliknya di sini, di dalam ini itu tidak ada. Makanya sepeda motor ini kadang normal, kadang tidak seperti itu. Jadi trouble-nya di mana, sahabat? Trouble-nya itu memang ada pada kabel yang ini ya, kabel input spool ini. Nah, jadi kabel input spool ini dia tidak lagi rapat. Sekarang saya akan buktikan. Nah, ini lihat. Nah, jadi dia sudah bergeser ya. Ini kalau seandainya terjadi pergerakan seperti ini di saat motor hidup, maka sepeda motor akan mati seperti itu. Maka tadi dikatakan sepeda motor ini sering mati, dan kalau hidup pun hidup sendiri seperti itu. Nah, jadi trouble-nya ada di sini. Untuk cara mengakali ini, sahabat boleh lakukan banyak cara ya. Sahabat boleh langsung motong di sini, disambungkan secara langsung, atau memang sahabat bisa nyari soket yang lebih sepan juga, itu terserah kepada sahabat. Nah, jadi ini trouble-nya hanya seperti itu ya. Di sini ada sedikit tambahan. Kalau memang pengisian normal dan aki juga sudah selalu normal, tapi sepeda motor Mio ini dia cepat drop atau cepat tekor juga. Nah, itu biasanya ya yang sering terjadi pada bagian switch rem depan. Jadi switch rem depan itu, nah switch rem depan ini dia kadang sering nyangkut seperti itu. Nah, jadi kita menekan rem
kemudian kita harusnya lampu hidup ya kalau kita menekan rem. Kemudian kita sudah melepas rem, harusnya lampu belakang sudah mati, tetapi dikarenakan switch remnya nyangkut, maka lampu belakangnya belum mati seperti itu. Nah, jadi itu kasus kebanyakan pada sepeda motor Mio yang akinya memang terbuang. Setelah kalian tadi mengamati video, kira-kira pengamatan Anda apa? Ya betul. Kira-kira perlu nggak kalau dalam pemeriksaan itu membutuhkan standar dari sepeda motor tersebut? Ya. Ya betul. Jadi gunanya untuk standar minimal dari sebuah sepeda motor atau dari buku manual itu setiap motor beda-beda. Jadi berikutnya silakan kalian bentuk kelompok, kemudian nanti saya serahkan LKPD yang berupa jobsheet untuk pekerjaan kalian nanti praktek. Mengerti ya? Bisa dilaksanakan? Oke, silakan bentuk kelompok masing-masing. Ayo, silakan. Ini LKPD yang kalian nanti laksanakan. Jadi silakan kalian kerjakan sesuai dengan yang ada di sini ya. Oke, silakan dilihat dulu, diamati, kemudian silakan ke sepeda motor masing-masing untuk melaksanakan praktek. Oke, silakan bisa dimulai. Oke, Dan. Plus you, bingo, you ain't nothing but a flirt. The way you bouncing in that shirt, it's amazing how you drop it, pick it up, and still make it work. Oh, your body lethal, I might LA freak you. God damn that booty fat, sitting high up on your back, they paid you. Make it clap, lights on, lights off, make it clap. Yeah, make it clap. My name ain't Apple, but they call me the Mac. Oh, the way that you pop, girl, makes me go crazy. Show me what you got, girl. You can be my new thing. The way that you move makes me go crazy. Pick it up now, drop, girl. You can be my new thing. Stop. Hey, babe, I know we're harder, man, and I like that. You playing hard. Terus ya sampai diuculi. Masalah suara kok tak edit dhewe kok. Penting wis praktek. Sampainya. Oke, silakan alatnya dipakai. Jadi lakukan sesuai dengan buku yang ada. Silakan bisa membuat cari buku atau pakai video atau video pembelajaran tentang sistem pengisian. Jadi kalau motornya friction, kamu silakan cari di sini di buku manualnya berapa nilai dari angka-angka dari komponen dari sistem pengisian. Nanti ya. Oke, gimana? Bisa? Silakan ya dilihat ini untuk urutannya apa tuh yang namanya urutan dari pemeriksaan komponen-komponen. Jadi kamu harus tahu ukurannya sekian, dari standarnya sekian, jadi kamu bisa menyimpulkan untuk kerusakannya. Gitu ya. Gimana, sudah tahu? Oke, tolong perhatikan bentar. Bentar ya Mas, tolong diperhatikan.
kalau komponen sama, tapi yang beda adalah ukurannya. Jadi sepeda motor kalau Yamaha itu yang Matic sama yang Sport itu beda. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, silakan dilanjutkan. I gotta go now, see you later. It's a wrap. I don't care if it's the first date. I'll take you back to my place. We can skip first base, cause a player like me trying to slide into home plate. Clap, clap, make it clap. Lights on, lights off, make it clap. Yeah, make it clap. My name ain't Santa, but she's sitting on my lap. Oh, the way that you pop, girl, makes me go crazy. Show me what you got, girl. You can be my new thing. The way that you move makes me go crazy. Make it up now, drop, girl. You can be my new thing. Gimana? Sudah tahu semua ya? Nah, jadi silahkan untuk mengungkapkan apa yang kalian dapatkan tadi untuk kelompok masing-masing. Ya, silakan. Bring four friends plus you. Bingo. You ain't nothing but a flirt. The way you bouncing in that shirt. It's amazing how you drop it, pick it up, and still make it work. Yo, body lethal. I might LA. Oke, untuk kelompok berikutnya silakan. Ya, langsung. My name ain't Apple, but they call me the Mac. Oh, the way that you pop, girl, makes me go crazy. Show me what you got, girl. You can be my new thing. The way that you move makes me go crazy. Pick it up now, drop, girl. You can be my new thing. Hey, babe, I know we're hardly met, and I like that. You're playing hard to get, and you're the type that makes me wanna do things, and that's why I'm trying to make you my new thing. Hey, babe, I know. Jadi untuk kerusakan dalam sistem pengisian itu tidak hanya pada komponen saja. Ada beberapa yang seperti disampaikan teman kalian tadi, yaitu adanya kebocoran arus. Kemudian ada pada konektornya yang rusak. Nah, dan ada juga yang bisa ngepong. Nah, jadi tidak hanya pada komponen. Jadi ada kabel, ada soket, atau ada lagi kebocoran arus. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, silakan dikerjakan link yang ada pada LKPD kalian. Ngerti ya? Nah, untuk hari ini, alhamdulillah ya, selesai. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.